Bisa diprediksi bahwa Wisman-nya masih mengalami penurunan karena pandemi ini memang membawa dampak yang luar biasa ke sektor pariwisata dan berbagai sektor pendukungnya, dan beberapa negara yang merupakan pasar utama Wisman Indonesia masih memperlakukan pelarangan guna mencegah penyebaran COVID. Beberapa negara di Eropa masih melakukan lockdown karena masih adanya second wave. Pada bulan Januari tahun 2021, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia hanya sebesar 141.300 orang. Jadi kalau ini kita bandingkan dengan posisi Desember mengalami penurunan 13,9%, kalau kita bandingkan dengan posisi Januari tahun lalu, tahun 2020, di mana pada waktu itu posisinya masih normal, COVID-nya belum menyebar ke Indonesia, jumlah Wisman ini menurun tajam sekali, yaitu 89,05%. Dari jumlah Wisman sebesar 141,3 ribu orang, berdasarkan moda transportasinya kita bisa melihat bahwa mayoritas 68% itu ada datang lewat darat dan 44,2%-nya datang melalui laut. Untuk angkutan udara sangat kecil sekali, 1,7%. Bisa kita pahami kalau berbagai bandara utama di Indonesia seperti Soekarno-Hatta, Samratulangi maupun Juanda, jumlah Wisman yang datang mengalami penurunan tajam baik man to man maupun Y on Y. Yang laut pun pada bulan Januari tahun 2021 ini juga mengalami penurunan tajam, demikian juga jumlah Wisman yang melalui darat. Dan kalau kita lihat menurut kebangsaannya, mayoritas dari Wisman yang datang ke Indonesia di tengah pandemi COVID ini hanyalah mereka yang berasal dari Timor Leste, yang sumbangannya kepada total Wisman adalah sebesar 53,2%. Jadi jumlah Wisman dari Timor Leste makin hari makin meningkat. Kalau bulan Desember yang lalu kontribusinya kepada total Wisman 49,4%, di bulan Januari ini naik lagi menjadi 53,2%. Dan berikutnya adalah Wisman dari Malaysia. Jadi kalau kita lihat pergerakan angka Wisman ini memang masih jauh dari mengembirakan, dan nampaknya sektor pariwisata masih akan membutuhkan waktu yang panjang untuk recovery. Semuanya sangat tergantung kepada penanganan pandemi COVID, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara. Dengan situasi seperti itu, tingkat penghunian kamar pada bulan Januari tahun 2021 ini hanya sebesar 30,35. Jadi tingkat penghunian kamarnya hanya 30,35, artinya turun 10,44 poin dibandingkan bulan Desember yang lalu, bahkan turun 18,82 poin dibandingkan posisi bulan Januari tahun 2020. Untuk dijadikan catatan bahwa tingkat penghunian kamar ini bukan hanya untuk Wisman tetapi juga untuk wisatawan domestik. Dan pada bulan Januari tahun 2021 ini, TPK yang tertinggi kita temukan di 3 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sementara tingkat penghunian kamar yang paling rendah pada bulan Januari 2021 ini kita temukan di Bali. Jadi seperti kita ketahui, Bali sangat tergantung kepada pariwisata, sehingga dampaknya kepada ekonomi Bali juga luar biasa. Kontraksinya jauh lebih dalam dibandingkan provinsi-provinsi lain.